Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Sri Sudaningrum, calon guru penggerak Angkatan 8 yang bertugas di SD Negeri Cempaka Putih Barat 07 Jakarta Pusat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nurwati Citraningsih. Dia adalah guru kelas 5B dari SD Negeri Cempaka Putih Barat 07 Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Bagaimana kabar Bu Citra hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik hari ini, Bu Darmi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya Bu Citra ya. Hari ini mohon maaf saya sedikit akan mengadakan wawancara dengan Ibu Citra kaitannya dengan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti akan menjalani proses pengamatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Citra dalam kelas ya, sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya. Adapun tujuan melakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bu Citra lakukan ya. Kenapa saya melakukan percakapan observasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Citra melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bu Citra. Begitu ya Bu ya. Adapun nanti ada beberapa pertanyaan yang akan sampaikan kepada Bu Citra. Sudah siap ya Bu ya? Siap. Yang pertama kaitannya dengan tujuan Bu Citra. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Citra capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang dituliskan di sini, yang pertama peserta didik mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semangat gotong royong yang berkembang di Indonesia. Ya. Baik Bu Citra, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu Citra capai atau Ibu Citra lakukan nantinya? Silakan Bu Citra. Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama untuk pengetahuan, peserta didik memperkaya pengetahuannya dengan menyaksikan film gotong royong. Yang kedua, peserta didik membuat diskusi kelompok yang terdiri dari 4-5 kelompok yang diberikan permasalahan yang kemudian didiskusikan dengan kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik diobservasi keterlibatannya dalam memecahkan masalah dalam kelompoknya. Yang keempat, setiap kelompok menyajikan presentasi di depan kelas tentang permasalahan yang diberikan. Yang kelima, peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi presentasi kelompok lain. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Peserta didik mengerjakan lollipop masalah dalam kelompoknya. Yang ketiga yaitu sikap mengamati sikap peserta didik selama proses pembelajaran. Baik. Baik Bu Citra. Jadi area pengembangannya adalah tadi aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajarannya. Silakan Bu Citra. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi berdasarkan konten pembelajaran yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, kemudian melakukan penyelidikan individu maupun kelompok, serta menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah tersebut. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan diskusi kelompok dengan menggunakan metode lollipop masalah, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik. Baik Bu Citra. Jadi nanti Ibu akan menerapkan alokasi itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian juga menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning ya.
dan juga akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan metode lollipop dan metode lollipop masalah, kemudian penugasannya juga dengan tanya jawab. Begitu ya Bu ya. Nah, sekarang nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran nanti yang akan Ibu Citra gunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? Silakan Bu. Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan materi slide dari Canva, video pengetahuan, word wall, dan lollipop masalah. Baik Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa? Kemudian di kelas mana dan juga jam keberapa Bu? Silakan. Saya jadwalkan di hari Kamis jam pertama dan kedua di kelas 5B. Ya, baik Bu Citra. Jadi nanti hari Kamis saya akan bertemu dengan Ibu ya Bu ya. Di jam yang pertama dan kedua di kelas 5B saya akan datang dan saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nah, saya nanti akan melihat Ibu bagaimana Ibu mengajar, bagaimana nanti Ibu menerapkan pembelajaran dalam kelas ya. Nanti akan saya observasi dan nanti observasi ini akan kita adakan diskusi terakhir yaitu pada acara percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang akan Ibu Citra dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu? Silakan Bu. Ya. Saya mendapatkan gambaran apa saja yang akan saya siapkan untuk pelaksanaan kegiatan observasi yang meliputi model, metode, media pembelajaran, serta alur pembelajarannya nanti. Baik Bu Citra, terima kasih waktunya ya Bu Citra ya. Hari ini Ibu sudah berdialog dengan saya, berbincang-bincang dengan saya untuk percakapan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas ya Bu ya, di hari Kamis. Berjumpa dengan saya ya. Semoga kita satu afiat dan kita bisa berkesempatan untuk bertemu. Terima kasih ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap berdoa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukung sila. Supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, kita ice drinking dulu. Sini ada gambar. Coba kalian perhatikan. Ada berapa gambar yang di depan? Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pengamatan dan keaktifan kalian, kelompok yang paling aktif dan kelompok yang paling cepat, kelompoknya siapa? Kelompoknya Aulia. Tepuk tangan buat kelompok Aulia. Untuk kelompok terbaik mendapatkan permen lollipop. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran hari ini apa? Apa? Aulia? Ya, selalu saling tolong menolong. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Sudaningrum, calon guru penggerak angkatan 8 yang bertugas di SDN Cempaka Putih Barat 07 Jakarta Pusat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Indah Ratnadewi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Darbi. Dan saya juga didampingi oleh Ibu guru kelas 5B yaitu Ibu Citra Watinisi. Selamat siang Bu Citra. Selamat siang Bu Darmi. Baik, Assalamualaikum Bu Indah. Assalamualaikum juga Bu Citra. Apa kabarnya Bu Indah hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Darmi apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Indah. Sehat ya. Sehat. Bu Citra bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Citra ya. Baik, pada kali ini saya mohon izin Bu Indah, saya akan mengadakan yaitu percakapan setelah kemarin itu mengadakan coaching dengan Ibu Citra mengadakan observasi. Silakan. Baik, makasih Bu Indah ya. Silakan. Baik Bu Citra. Ibu Citra, kaitannya kemarin sudah saya mengadakan coaching observasi ya tentang pembelajaran dari kelas Bu Citra. Ada beberapa pertanyaan saya akan tanyakan ke Bu Citra nih Bu Citra ya. Sudah siap Bu Citra ya? Sudah siap Bu Darmi. Baik. Pertanyaan pertama nih Bu Citra. Adapun saya tujuannya melakukan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui seberapa sih tujuan yang sudah bisa capai ketika kemarin mengadakan pembelajaran di kelas ya. Untuk pertanyaan pertama Bu Citra, bagaimana nih perasaan Bu Citra ketika kemarin mengadakan pembelajaran yang saya observasi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober yang lalu? Silakan Bu Citra. Awalnya mungkin saya merasa tegang karena pada saat mengajar saya diobservasi oleh Bu Darmi. Tapi alhamdulillah karena adanya pra-observasi sebelumnya saya sudah mempersiapkan dengan matang. Jadi semuanya pembelajaran berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu Citra ya, karena sudah direncanakan, sudah saya juga mengatakan sebelum itu pra-observasi Bu. Jadi pembelajarannya sudah dengan baik ya Bu Citra ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian nih Bu Citra, bisa Bu Citra kembali ceritakan Ibu area pengembangan apa yang Bu Citra lakukan dalam kelas waktu itu Bu. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Citra lakukan. Silakan Bu Citra. Baik Bu, saya akan menjelaskan. Yang pertama, tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, saya menggunakan pengembangannya keterampilan dan pengetahuan. Yang pertama, tahap pengetahuan itu peserta didik memperkaya pengetahuan dengan menyaksikan video pembelajaran tentang materi gotong royong. Yang kedua, diskusi kelompok terdiri dari 4-5 orang dengan memberikan permasalahan yang didiskusikan dengan kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik diobservasi dalam memecahkan masalah di kelompoknya. Yang keempat, menyajikan presentasi di depan kelas hasil diskusi kelompoknya. Yang kelima, peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi presentasi kelompok lain.
Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan peserta didik mengerjakan mengelola masalah dalam kelompoknya. Yang ketiga, sikap, yaitu mengamati peserta didik selama proses pembelajaran yang berkaitan dengan sikap sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berrelasi. Luar biasa Mitra ya, berarti sudah dilaksanakan apa-apa yang sudah disepakati ya kita ya. Baik, menurut Bu Citra nih, sejauh mana sih area pengembangan yang Bu Citra ini sudah sampaikan sudah berhasil atau tidak dalam kelas Bu Citra? Ya, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangannya. Ya, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah sesuai berjalan ya, tapi masih ada kekurangannya. Oh gitu ya. Kira-kira nih, kalau diukur dengan skala pengukuran Bu Citra, berapa sih tingkat keberhasilan yang sudah Ibu Citra lakukan dari 1 sampai 10 skalanya Bu Citra? Berapa? Kira-kira 9. Oh, biasa ya Bina ya. Berarti sudah berhasil ya. Alhamdulillah. Menurut Citra gini, kira-kira kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa sih ketika kemarin itu melakukan pembelajaran di kelas ketika saya observasi, ada kekurangannya nggak atau hambatannya nggak Bu Citra? Kekurangan atau hambatan yang saya alami pada saat mengajar yaitu keaktifan murid. Diskusi dalam kelompok itu belum terlihat aktif karena ya? masih ada anak-anak yang pasif dan belum terlibat. Ya. Kenapa begitu Bu Citra tuh? Kok belum terlibat? Kira-kira kenapa sampai tidak aktif, ada yang pasif? Itu bagaimana gitu? Misalnya kenapa gitu Bu Citra? Ya, saya melihat anak-anak itu belum semua aktif, mungkin dari pembagian kelompoknya Bu. Di sini pembagian kelompoknya itu tidak sama. Jadi ada kelompok yang memang didominasi oleh sama anak-anak yang pintar dan yang biasa aja. Jadi kemudian saya kurang memperhatikan dalam membagi kelompok disesuaikan dengan kesiapan, gaya belajar, minat murid sehingga murid lebih nyaman belajar dengan kondisinya. Jadi paling tidak kita harus seimbang dalam penyaluran murid yang aktif dan yang pasif supaya bisa terlibat dalam diskusi. Oh gitu ya Bu Citra ya. Baik, jadi itu hambatannya ya Bu ya, Ibu hadapi Bu ya. Terus bagaimana nih untuk solusinya? Kalau menurut Citra nih, apa sih rencana ke depan Bu Citra supaya nanti ke depan Bu Citra tidak mengalami hambatan seperti tadi ya, anak yang kurang aktif, kemudian di situ tidak hidup. Itu kira-kira apa nih yang Bu Citra akan lakukan nanti? Seperti apa nanti ketika Bu Citra akan melakukannya gitu loh Bu Citra? Ya Bu, itu rencana saya yang akan saya lakukan kegiatan belajar mengajar ke depan biar lebih baik lagi. Oh gitu ya Bu Citra ya. Kira-kira kapan nih Bu Citra akan melaksanakan untuk keaktifan murid nantinya supaya tidak jadi pasif, sebenarnya seimbang, itu kapan akan direncanakan? Mungkin waktunya belum saya tentukan ya, tapi insya Allah secepatnya. Oh gitu, baik ya Bu Citra ya. Saya rasa Bu Citra sudah luar biasa, tadi sudah mengemukakan area-area pengembangannya, kemudian bagaimana cara pelajari itu bisa sampai ke murid dengan luar biasa bagus sajikan ya Bu ya, supaya nanti ke depan Bu Citra tidak mengalami hambatan seperti tadi ya, anak yang kurang aktif, kemudian di situ tidak hidup. Itu kira-kira apa nih yang Bu Citra akan lakukan nanti? Seperti apa nanti ketika Bu Citra akan melakukannya gitu loh Bu Citra? Ya Bu, itu rencana saya yang akan saya lakukan kegiatan belajar mengajar ke depan biar lebih baik lagi. Oh gitu ya Bu Citra ya. Kira-kira kapan nih Bu Citra akan melaksanakan untuk keaktifan murid nantinya supaya tidak jadi pasif, sebenarnya seimbang, itu kapan akan direncanakan? Mungkin waktunya belum saya tentukan ya, tapi insya Allah secepatnya. Oh gitu, baik ya Bu Citra ya. Saya rasa Bu Citra sudah luar biasa, tadi sudah mengemukakan area-area pengembangannya, kemudian bagaimana cara pelajari itu bisa sampai ke murid dengan luar biasa bagus sajikan ya Bu ya. Perlu sudah melihat hambatan-hambatan yang Bu Citra nanti akan perbaiki lagi ya Bu Citra ya. Yang tadi kurang aktif, bagian bisa aktif dengan memberikan nanti kelompoknya itu yang sesuai. Tidak semuanya didominasi oleh yang pintar saja gitu ya Bu ya. Jadi terlihat semuanya hidup dan bisa diskusi dengan baik gitu ya. Baik Bu Citra.
Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk bisa pembelajaran lebih bagus, lebih hidup, kemudian sesuai dengan apa yang direncanakan itu tercapai, bisa direalisasikan ya Bu Citra ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ida Rata Dewi sebagai pengajar praktik angkatan 8 ya Bu ya. Sebagai untuk kali ini memberikan masukannya Bu. Silakan Bu Ida. Baik, terima kasih banyak Bu Darmi waktunya. Terima kasih banyak Bu Citra atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bu Citra sudah mau memberikan waktunya untuk bersama-sama berkolaborasi bersama Bu Darmi dalam kegiatan koci untuk hal penyiapan modul ajar dari tahapan pra observasi sampai observasi dan sekarang pasca observasi. Yang saya banggakan adalah di mana Bu Citra melakukan semuanya ya dengan penuh antusias, dengan perasaan senang, tanpa terbebani ya pastinya ya Bu Citra ya. Dan saya juga bersyukur sekali bahwa saya melihat bahwa CGP saya yaitu Bu Darmi telah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik ya, di mana Bu Darmi telah mengarahkan teman sejawat atau rekan sejawatnya dalam penyusunan modul ajar dari tahap pra observasi, tahap observasi sampai ke pasca observasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan pendampingan individu rumah ini, Bu Darmi selaku CGP mampu mengimbaskan, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk rekan sejawat dalam hal pembimbingan, dalam hal berbagi ilmu, bagaimana proses pembelajaran yang terbaik untuk kebaikan kemajuan anak-anak di kelas. Terima kasih banyak Bu Citra. Dan bagaimana kalau saya meminta Bu Citra untuk menilai sejauh mana tingkat kepuasan Bu Citra selama pembimbingan oleh Bu Darmi selaku CGP dari tahap pra observasi, pasca observasi sampai pasca observasi. Kalau dikasih poin 1 sampai 10 kira-kira tingkat kepuasan Bu Citra ke Bu Darmi berada di poin berapa? Kasih poin ya Bu. Iya, kasih Poinnya pasti maunya yang terbaik ya Bu. Poinnya 1 sampai 9, saya beli nomor 9 Bu. Subhanallah. Nomor 9 ya. Selamat ya Bu Darmi ya. Nah, oke. Artinya selama dalam perjalanan ataupun kegiatan pra observasi sampai dengan pasca observasi ini pastilah Bu Darmi ada kekurangan ya. Menurut Bu Citra apa sih yang menjadi kekurangan atau hal yang harus diperbaiki Bu Darmi untuk kegiatan berikutnya, manakala ada proses harus mengcoach lagi teman sejawatnya dalam kegiatan penyusunan modul ajar ini? Untuk pembimbingan, Bu Darmi sudah membimbing kegiatan dari awal sampai akhir. Mungkin beberapa yang harus dalam perbaikan yaitu apa ya Bu Darmi? Perbaikannya dalam ini sih Bu, ngasih contoh modul. Itu yang harus kita kan karena baru nih yang pembelajaran diferensiasi itu kan saya baru menemukan ternyata Bu Darmi kayak gini, jadi yang harus saya perbaiki dalam RPP saya seperti itu. Harus ada pengelompokan murid-muridnya gitu. Berarti harapan Bu Citra ke Bu Darmi untuk tindak lanjut ke depannya setelah kegiatan ini adalah Bu Darmi lebih bisa memberikan bimbingan mengenai perbedaan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya. Oke. Ya. Baik, Bu Darmi terima kasih, Bu Citra juga terima kasih banyak dan selamat ya Bu Darmi telah melaksanakan apa-apa yang sudah harus dilaksanakan pada PI 5 ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi saran dan masukan dari Bu Citra ke Bu Darmi bisa Bu Darmi laksanakan. Kira-kira kalau Bu Darmi ingin merencanakan kegiatan pengimbasan mengenai materi pembelajaran berdiferensiasi kepada rekan-rekan sejawat, kira-kira Bu Darmi mau melaksanakannya kapan? Secepatnya Bu Indah, karena memang di CPP 07 ini sudah ada kegiatan komunitas belajar Bu Indah. Alhamdulillah. Dan setiap Jumat kita mengadakan belajar Bu Citra ya. Kombel. Jadi kombelnya ini kami saling sharing di situ. Ada yang saya cepat dan imbaskan tentang apa-apa yang saya sudah berikan di CGP. Alhamdulillah. Berarti setiap Jumat akan diimbaskan apapun materi yang ada di CGP kepada rekan-rekan sejawat Bu Darmi di sekolah. Oke.
Terima kasih Bu Darmi, Ya. terima kasih Bu Citra. Mudah-mudahan kegiatan ini terus membawa manfaat ya kita semua. Silakan. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Bu Citra atas waktunya. Baik, alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi kelas dengan kegiatan coaching telah selesai. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak. Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indah. Saya mau nanya sedikit. Ya.